Berikut adalah metode penanggalan kalender Komariah masing-masing organisasi atau kelompok umat Islam di Indonesia. Untuk yang pertama kita akan menyimak dari organisasi Muhammadiyah oleh Ustadz Mujiman. Baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya tentang penetapan 1 Ramadan dengan hisab itu ada dalilnya atau tidak. Baik, jadi begini, hukum asal di zaman Nabi ketika menentukan 1 Ramadan itu dengan ru'yah, bukan ru'yah ya, tapi ru'yah. Ru'yah itu melihat, dengan melihat hilal. Nabi sendiri mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Tetapi kalau kemudian kita tidak melihat hilal, maka diperintahkan untuk ikmal. Ikmalnya bagaimana? Maka menjadikan iddata Sya'bana salasin. Sya'ban dijadikan menjadi 30. Dalam riwayat yang lain fakturulah, kira-kirakanlah. Nah, ini ketika hilal tidak terlihat. Kemudian dalil untuk hisab. Nah, dalil untuk hisab itu salah satunya adalah yang terdapat dalam surat Yunus. Nah, dalil hisab pertama tadi ikmal, menggenapkan, yang kedua fakturulah, yang ketiga misalnya untuk surat Yunus. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Nah, di situ Allah menjelaskan, Allah menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, bulan itu bercahaya ya. Matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan sudah meletakkan manazilnya. Nah, apa sesuai dengan garis orbitnya, garis edarnya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinin wal hisab, untuk mengetahui bilangan perhitungan, untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Kemudian lagi terkait dengan penentuan ini, memang seperti yang kita ketahui, termasuk sholat wajib pun hukum asalnya adalah ru'yah. Jadi hukum asal sholat wajib itu ru'yah. Kapan subuh? Saat matahari, saat fajar terbit. Nah, kapan zuhur? Saat matahari sudah tergelincir. Kapan maghrib? Saat matahari tenggelam. Kapan asar? Saat bayangannya sudah sama atau lebih panjang dari aslinya. Kapan isya? Saat cahaya merah sudah hilang. Itu hukum asalnya. Tetapi praktek manusia hari ini jarang yang ru'yat. Nah, praktek manusia hari ini itu kapan isya? Lihat jadwal. Kapan subuh? Lihat jadwal. Kapan zuhur? Lihat jadwal. Kapan asar? Lihat jadwal. Nah, jadi memang hukum asal dalam perhitungan di zaman Nabi, baik untuk sholat, untuk puasa atau yang lain, itu adalah ru'yat. Dan tidak dipungkiri bahwa praktek manusia hari ini di dalam perhitungan, di dalam menentukan waktu-waktu itu saat ini menggunakan hisab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah dari organisasi Muhammadiyah dengan metode hisab. Lalu bagaimana dengan organisasi Persatuan Islam atau Persis? Mari kita simak penjelasan Ustadz Lutfi Fauzan. Dalam sejarahnya kita sudah istilahnya mengganti atau berkembang itu ya selama 4 kali pergantian kriteria. Dimulai dari tahun 1960 dulu, sebelum adanya Badan Dewan Hisab dan Ru'yat atau yang kita kenal dengan DHR, itu kita sudah mempunyai kriteria sendiri, yaitu kriteria yang digunakan adalah ijtima qoblal ghurub atau hisab hakiki tanpa disandingkan dengan ru'yat. Jadi kita hanya menggunakan hasil hisab saja. Ijtima qoblal ghurub maksudnya adalah apabila ijtima terjadi sebelum maghrib, maka bisa ditentukan besok adalah puasa, misalnya kalau menentukan 1 Ramadan. Tapi kalau sebaliknya, jika ijtima terjadi sesudah maghrib, berarti tanggal 1 lusanya, besok adalah tanggal 30 atau diistikmalkan. Jadi tidak perlu lagi kita meru'yat. Itu pada awal perkembangannya ya.
Kemudian yang kedua, kriteria yang digunakan oleh Persatuan Islam itu adalah kriteria hisab wujudul hilal. Nah, ini hampir persis sama seperti kriteria yang digunakan oleh organisasi Islam Muhammadiyah, yang mana menurut kriteria wujudul hilal itu, apabila hilal sudah berada di atas ufuk mar'i, sudah positif ya 0 derajat menurut perhitungan, maka sudah dipastikan besok adalah tanggal 1. Nah, itu yang dimaksud dengan kriteria wujudul hilal. Itu di kriteria tersebut lahir pada tahun 1996 atau 1996. Kemudian diganti lagi. Nah, pada perkembangan yang ketiga, Persatuan Islam menggunakan kriteria mabims, imkan ru'yat mabims. Imkan ru'yat itu maksudnya adalah kemungkinan ru'yat bisa dihilal. Tentunya ini dengan berbagai alasan, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi kenapa kok ada perubahan-perubahan ini ya. Nah, dalam kriteria mabim itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah mengenai umur bulan, itu minimal harus 8 jam. Kemudian ketinggian atau irtifa hilal itu minimal harus 4 derajat. Dan jarak antara atau sudut bulan dan matahari itu minimal 3 derajat. Nah, itu untuk istima atau imkan ru'yat kriteria dari mabim ya. Ini tahun 1996 digunakan oleh Persatuan Islam. Kemudian yang terakhir, kriteria yang digunakan oleh Persatuan Islam itu adalah kriteria hisab imkan ru'yat dari lapan. Nah, ini kalau di kalangan kita lebih dikenal dengan istilah hisab astronomis persisnya, bukan persib. Hisab astronomi persis. Yang mana ini kriteria ini diambil tadi dari kriteria 8 ya, yang mana ini dianjurkan dulu ketika kriteria-kriteria yang sebelumnya sudah mulai istilahnya kalau bahasa dari Ustadz atau Thomas Jamal itu dikatakan itu sudah awam katanya ya. Kita harus menggunakan yang baru, yaitu kriteria dari 8. Ini kriterianya ada 2. Pertama ada yang disebut dengan beda tinggi hilal. Beda tinggi hilal itu minimal harus 4 derajat. Kemudian ada jarak juga sudut antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Dimulai dari kriteria yang pertama yang tahun 1960 kita menggunakan istimewa qobla ghurub. Kenapa kok diganti gitu ya? Ini karena memang istimewa qobla ghurub itu dikira kurang ilmiah. Ya, kurang ilmiah dan datanya juga kurang valid. Kemudian kita juga mengindahkan hadis yang ada istilahnya menerangkan tentang sumu iruyatihi wabtilu liyuruyatihi. Saumlah kamu karena melihat hilal, wabtiru dan berbukalah kamu liyuruyatihi karena melihatnya, karena melihat hilal juga. Nah, di sini kan pada awal kemunculannya kita hanya menggunakan hisab saja tanpa menyertakan ru'yat. Nah, makanya dirubah ya, kita menyertakan ru'yat. Kemudian dirubah lagi ke wujudul hilal. Ya, juga masih menggunakan hisab juga. Tapi istilahnya menggunakan wujudul hilal itu dengan syarat tadi ya, hilal sudah berada di atas ufuk mar'i. Berapapun ketinggiannya, sudah 0 derajat saja dalam perhitungan itu sudah masuk tanggal 1. Nah, itu disebut dengan wujudul hilal. Ini juga sama, dirubah ke kriteria yang ketiga karena adanya adanya kekurangan, istilahnya kurang setuju lah. Semakin berkembangnya teknologi ilmu pengetahuan maka dirubah. Kemudian yang ketiga juga dirubah ke imkan ru'yat kriteria mabim. Ini juga sebagai kemajuan awal ya dari kriteria hisab dari Persatuan Islam. Yang akhirnya terakhir karena dianggap kriteria mabim itu termasuk kompromi politis antara negara-negara di Asia Tenggara, maka dirubahlah ke kriteria 8 yang dianggap lebih ilmiah, lebih logika gitu ya, lebih logis istilahnya. Maka diambillah kriteria dari 8 yang kita sebut dengan hisab astronomis persis. Nah, terus apa nih yang mendasari hal ini ya? Kenapa kok berbeda? Tentu saja pemerintah masih menggunakan kriteria dari mabim, sedangkan Persatuan Islam sudah menggunakan kriteria dari 8. Perbedaannya tadi udah jelas. Dari ketinggian hilal, kalau dari pemerintah kalau sudah 2 derajat, minimal 2 derajat sudah masuk tanggal 1. Sedangkan kalau dari Persis Persatuan Islam minimal 4 derajat. Nah, perhitungan kemarin
hilal itu dalam perhitungan hisab ya, tingginya 3 derajat. Berarti ada tengah-tengah ya, 3 derajat. Maka otomatis kata pemerintah sudah masuk tanggal 1, tapi kata Persatuan Islam belum. Kenapa? Belum mencapai 4 derajat. Nah, Ya, Persis menamai metode mereka dengan nama hisab astronomis Persis. Lalu bagaimana dengan kelompok Salafi? Mari kita simak penjelasan Ustadz Firanda Andirja. Dan untuk mengetahui 1 Ramadan, maka ada 2 metode yang diikuti oleh masyarakat. Yang pertama metode melihat hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua metode hisab. Adapun metode melihat hilal inilah metode 4 mazhab, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma ulama, ya, tidak ada yang menyelisihi bahwasanya menentukan 1 Ramadan harus dengan melihat hilal. Adapun hisab itu hanyalah membantu namun tidak menentukan. Dengan hisab kita bisa memperkirakan apakah hilal terlihat atau tidak. Tetapi yang menentukan 1 Ramadan adalah terlihatnya hilal, bukan wujudul hilal, bukan adanya hilal. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30 atau faqdurulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat hilal. Kalau kalian terhalangi dari hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, fa in hala bainakum wa bainahus sahab. Kalau ada penghalang antara kalian dengan hilal, ada awan yang menghalangi, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi hadis-hadis seperti ini, hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Karena bisa jadi hilal itu ada tapi terhalangi oleh awan. Makanya Nabi mengatakan wa in hala bainakum wa bainahus sahab. Kalau seandainya kalian terhalangi dari melihat hilal, apa yang dilakukan? Maka lanjutkan bulan Sya'ban 30 hari. Berarti besok belum 1 Ramadan. Inilah metode yang ditempuh oleh 4 mazhab dan juga metode ditempuh oleh pemerintah kita, ya, sehingga kita tinggal menunggu kapan pengumuman 1 Ramadan. Saya gambarkan secara sederhana. Misalnya metode hisab dengan hisab kita bisa menentukan letak-letak matahari, posisi matahari, sehingga kita bisa menentukan waktu-waktu salat. Demikian juga kita bisa menentukan posisi bulan. Tanggal sekian posisi bulan di mana, dan bisa jadi hisab tersebut akurat. Memang ada khilaf di antara ahli hisab, tetapi banyak hisab yang akurat. Tetapi metode hisab ini hanya menentukan posisi bulan, tidak menentukan terlihat atau tidak. Karena yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Saya ulangi, yang menjadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Contoh, ya, kalau hilal ini misalnya ini adalah cakrawala. Jadi hilal kapan dilihat? Hilal dilihat tatkala matahari tenggelam. Begitu titik matahari tenggelam, orang akan melihat hilal. Nah, hilal itu kalau berada di atas cakrawala, misalnya kita di pinggir pantai, kemudian matahari tenggelam. Nah, kalau hilal tersebut 4 derajat di atas cakrawala, berarti hilalnya agak besar. Dan dia akan bertahan di cakrawala sekitar 4 kali 4 menit, sekitar 16 menit, dan dia akan tenggelam. Setelah matahari tenggelam, hilal juga akan tenggelam. Ya, tetapi dia berada di cakrawala agak lama. Kalau 4 derajat. Kalau dia 3 derajat berarti hilalnya semakin kecil, umurnya masih sangat muda. Dan dia hanya bertahan 12 menit kemudian dia tenggelam. Kalau hilalnya 2 derajat di atas cakrawala semakin pendek, semakin muda lagi, semakin tipis lagi. Dan dia hanya sekitar 8 menit di atas cakrawala kemudian tenggelam. Kalau 1 derajat, dia sangat tipis sekali dan 4 menit langsung hilang. Oleh karenanya begitu matahari tenggelam orang berusaha lihat. Nah, menurut kenyataan yang ada, kalau hilal masih di bawah 2 derajat, itu enggak mungkin terlihat. Kenapa tidak mungkin terlihat? Dia sangat tipis, sehingga dia masih kalah dengan sisa cahaya matahari yang tenggelam. Paham? Matahari tenggelam masih ada cahayanya kuning. Ini menutup hilal yang sangat tipis yang cuma 2 derajat di atas apa? Cakrawala. Nah, kalau kita hitung dengan metode hisab, ternyata hilal umurnya baru 1 derajat, kemungkinan besar tidak terlihat. Tetapi kita tetap berusaha melihat. Tetap berusaha menjalankan sunnah, berusaha melihat. Ya, karena pernah terjadi kalau tidak salah di Yordania,
Sampai pemerintah mengumumkan berdasarkan hisab tidak mungkin terlihat. Tahu-tahu terlihat. Entah salah hisabnya, entah hilalnya terlebih terang, nggak tahu. Intinya secara hisab, kalau hilal dihitung ternyata umurnya baru 2 derajat di atas cakrawala, maka ini sangat sulit untuk terlihat. Kenapa? Dia sangat tipis dan dia cuma di udara sebentar, di cakrawala sebentar, di langit sebentar, kemudian dia masih kalah dengan cahaya matahari yang apa? Yang masih kuat. Tapi kalau menurut perhitungan hilal 3 derajat, 4 derajat makin dilihat. Maka dilihat apakah terlihat atau tidak. Jadi saya katakan metode hisab hanya membantu tetapi tidak menentukan, karena yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Bisa jadi menurut hitungan hilal ada, tapi nggak mungkin terlihat. Contoh, seorang menghitung hilal cuma 1 derajat di atas cakrawala. Ada nggak hilalnya? Secara hitungan? Secara hitungan ada atau tidak? Ada. Mungkin dilihat? Nggak mungkin terlihat. Nah, terus kita puasa atau tidak? Tidak. Berarti yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihatnya apa? Hilal. Sebagian ormas menjamakkan antara 2 metode ini, mereka menggunakan hisab, tetapi kalau hilal berapa derajat baru kita puasa menurut hisab. Tapi yang benar bahwasanya metode yang benar adalah metode 4 mazhab adalah melihat hilal. Kalau hilal terlihat kita puasa besok, kalau hilal tidak terlihat maka kita tidak puasa. Dan kita punya kaidah al yakin la yazulu bisyak. Kita sekarang masih di bulan Sya'ban dengan penuh keyakinan. Dan kita tidak berpindah kepada bulan Ramadan kecuali ada keyakinan bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan. Bagaimana? Dengan 2 keyakinan. Terlihat hilal berarti besok Ramadan, atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari berarti besok Ramadan. Karena bulan tidak lebih dari 30 hari bulan Hijriah. Seperti yang telah kita simak bersama, kelompok Salafi menggunakan metode Ru'yatul Hilal. Lalu bagaimana dengan organisasi Nahdlatul Ulama? Mari sama-sama kita simak pemaparan dari Ustadz Ma'rufin Sudibyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU. Yang dipedomani di Nahdlatul Ulama, kita menggunakan asas ru'yah atau metode ru'yah, yaitu metode melihat bulan sebagai hilal, sebagai sabit yang paling kecil, yang paling tipis, yang paling muda yang sudah ada di langit barat. Jadi yang ada di langit barat dalam posisi yang paling rendah. Nah, ini yang dipedomani oleh Nahdlatul Ulama, karena memang alasannya sangat banyak ya, rasionalisasinya sangat banyak dan rujukannya juga sangat banyak. Yang paling terkenal adalah dengan menggunakan hadis sumu liriyatihi wa aftiru liriyatihi fa inuhuma fakturulahu dan seterusnya. Jadi berpuasalah jika kita melihat hilal, dan kemudian berbukalah atau beridul fitrilah atau berlebaranlah jika kita melihat hilal, dan kemudian jika tidak terlihat maka kemudian dalam keterangan redaksional dari beberapa hadis itu disebutkan sebagai genapkanlah menjadi 30 hari. Itulah yang menjadikan dasar bagi Nahdlatul Ulama untuk mengedepankan metode ru'yah dalam hal ini. Dan metode ini juga menjadi sebuah hal yang dijadikan rujukan utama atau jumhur ulama dari para mazhab al-arba'ah. Jadi dari 4 mazhab yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hampir semuanya itu menyarankan metode ru'yah sebagai rujukan untuk penetapan awal bulan Hijriah. Baik itu dari Syafi'iyah, baik itu dari Malikiyah, Hanafiyah maupun dari Hambali. Memang ada beberapa pendapat yang relatif terisolasi yang menyarankan penggunaan metode yang lain, tetapi secara umum itu jumhur ulama itu hanya memiliki 2 cara untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Yang pertama adalah dengan meruyah hilal, kemudian jika tidak terlihat maka konsekuensinya adalah diistikmal atau digenapkan menjadi 30 hari. Jadi ketika hilal terlihat maka malam itu juga sudah masuk ke tanggal 1 Hijriah yang baru, dan kemudian jika hilal tidak terlihat maka kemudian digenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari, sehingga bulan berikutnya atau tanggal 1 Hijriah yang baru itu baru akan masuk pada esok harinya atau pada lusa, pada besok malamnya atau pada lusa pagi harinya. Nah, itu adalah metode yang digunakan di Nahdlatul Ulama. Di luar itu memang ada juga metode yang lain yang kita kenal sebagai metode falakiyah ya kalau dalam istilah Nahdlatul Ulama, atau dalam bahasa lain kita menyebutnya sebagai metode hisab. Metode hisab ini berbeda dengan metode ru'yah. Jadi kalau metode ru'yah itu mengharuskan ada pengamatan, ada keterlihatan hilal, dan kemudian nanti ada verifikasi dan seterusnya sehingga akhirnya menghasilkan keputusan. Maka dalam metode hisab ini cukup dilakukan perhitungan. Jadi penggunanya tidak menekankan harus ke lapangan untuk melaksanakan pengamatan, tapi cukup melakukan perhitungan di belakang meja. Dari perhitungan tersebut nanti didapatkan posisi bulan untuk lokasi tertentu, dan kemudian nanti bergantung pada apakah menggunakan dasar kriteria imkan atau tidak. Kriteria imkan ini adalah kriteria yang dianjurkan oleh para fuqaha
di mana standar imkan itu menjadi bagian yang mutlak dalam hal penentuan awal bulan Hijriah. Nah, dari kriteria imkan tertentu untuk kemudian diperoleh angka tertentu dan kemudian dibandingkan dengan angka hasil perhitungan, apakah sudah terpenuhi atau belum. Jika terpenuhi, maka kemudian perhitungan ini menyatakan ini sudah masuk ke awal bulan Hijriah yang baru tanpa kemudian terus melaksanakan ru'yah. Pada dasarnya dua hal itu yang menjadi pokok persoalan perbedaan, tetapi kemudian di bawahnya juga ada turunan-turunan yang lain ya. Kita melihat misalnya dalam sisi ru'yah itu juga kemudian ada syarat macam-macam. Ada yang mensyaratkan harus bil fi'li terus dengan menggunakan mata tanpa alat bantu sama sekali. Penggunaan alat bantu seperti teleskop justru kemudian ditolak karena itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian ada juga yang secara progresif itu memberikan masukan atau memberikan saran boleh menggunakan alat asal itu tidak menyalahi kaidah-kaidah fikih tertentu. Misalnya seperti yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i bahwa kalau kita menggunakan alat itu adalah yang bisa menghasilkan pembiasan cahaya. Jadi cahaya yang diteruskan oleh alat tersebut, bukan cahaya yang dipantulkan. Kalau cahaya yang dipantulkan itu pernah diibaratkan oleh Imam Syafi'i bahwa itu seperti kita melihat hilal di air pada baskom dan itu tidak diperkenankan. Nah, itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat boleh menggunakan kamera yang dirangkai dengan sistem teleskop tertentu, yang itu nanti menghasilkan situasi di mana hasilnya memang akan lebih bagus, tetapi itu tidak real dalam artian tidak sesuai dengan kondisi yang dilihat atau diamati oleh mata. Demikian juga dalam perhitungan ini ada banyak varian metodenya. Ada yang tadi saya sebut sebagai kita menggunakan kriteria imkan. Menggunakan kriteria imkan sebagai dasar bahwa itu untuk menyatakan sudah terjadi potensi untuk awal bulan. Kriteria imkan yang paling sederhana itu biasanya menyaratkan batas tinggi tertentu. Tapi ada juga yang menghilangkan kriteria imkan sama sekali. Jadi dengan anggapan asal sudah terjadi wujud al-qamar, atau kita dulu menyebutnya wujudul hilal, asal sudah terjadi wujud al-qamar, sudah masuk di mana bulan itu ketika matahari terbenam masih ada di atas ufuk, maka itu kemudian dianggap atau dinyatakan sebagai sudah terjadi bulan Hijriah yang baru. Kemudian ada juga varian turunan yang lain dari segi matlak atau masalah kewilayahan. Di Nahdlatul Ulama kita berpedoman bahwa matlak itu adalah matlak negara. Seluruh Indonesia adalah satu wilayatul hukmi. Jadi tidak ada yang berbeda di seluruh bagian dari negara ini, baik itu di Sabang, Merauke, baik itu di Miangas, Pulau Rote gitu ya, dan kemudian termasuk juga di tengah-tengah seperti di Jakarta ataupun nanti di IKN, itu tidak ada yang berbeda. Tapi kemudian ada juga yang berpendapat bahwa matlak ini tidak hanya membatasi pada satu negara, tetapi pada beragam negara yang ada dalam satu kawasan. Seperti misalnya di Timur Tengah, banyak negara-negara Timur Tengah itu yang merujuk ke Saudi Arabia karena merasa berada pada matlak yang sama. Atau bahkan sekarang mulai berkembang pandangan bahwa itu kemudian dilaksanakan secara global, bahwa seluruh negara seharusnya menginduk pada satu negara tertentu saja supaya bisa menyamakan atau menyamaratakan pelaksanaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan kemudian juga awal Ramadan. Jadi akan berbedanya sangat banyak. Akarnya itu awalnya adalah antara metode hisab di satu sisi dengan metode ru'yah di sisi yang lain, tapi turunannya itu kemudian variasinya cukup banyak sekali. Dan itu yang juga kita lihat di Indonesia seperti itu. Ternyata kelompok Salafi dan organisasi Nahdlatul Ulama memiliki metode yang sama. Sekian, semoga bermanfaat.